Sobat Berita Jatim, ketemu lagi dengan saya Ellen Pratiwi. Kali ini saya hadir dengan tamu-tamu yang istimewa. Berbeda dari biasanya, ada penulis, ada orang kesehatan, dan kali ini saya datang bersama Bapak Ibu dari Fakultas Ilmu Ekonomi Unitomo Surabaya. Boleh kasih aplaus? Kita kayak di panggung ya. Sudah disaksikan oleh ribuan penonton ya. Baik, kenapa ada Bapak Ibu dari Unitomo, terutama dari Fakultas Ilmu Komunikasi, karena ada yang mau disampaikan untuk Sobat Berita Jatim dan ini penting sekali untuk diketahui ya. Dari ujung kanan saya perkenalkan, beliau adalah Dr. Andes Harliantara MSI selaku Dekan Fikom Unitomo. Yeay, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, baik. Aduh, udah lebih fasih sekarang ya. Udah jadi Pak Haji. Amin. Amin. Baik, spesial beliau hadir di sini dan nama di Unitomo ini kayaknya ada dua nama yang harus dikenalkan ke publik gitu ya. Ada nama sesuai gelar dan juga ada nama populer ya. Kalau Pak Harliantara ini nama populernya adalah Harley Prayudha. Oke, kalau tokoh broadcaster Surabaya dan seluruh Indonesia pasti tahu siapa beliau ya. Baik, bergeser ke sebelahnya ada Ibu cantik adalah Dr. Anda Nur Anafi FSM M.Ikom. Beliau adalah Kaprodi S2 Fikom Unitomo. Assalamualaikum. Bu Ana, kok masih muda dipanggil Ibu sih? Iya. Jeng aja ya. Kakak juga boleh. Terlalu muda kakak. Kalau Bu Ana ada nama populer juga mungkin? Ada, karena yang menyematkan adalah sebelah. Bapak Dekan yang terhormat ya, oke. Panggilannya itu Ana Famila. Ana Famila, wow, beliau memang ahlinya merangkai nama-nama populer begitu. Populer. Iya, betul. Ya. Lebih mudah diingat begitu ya. Betul. Baik, terima kasih untuk Bu Ana ya, sudah hadir ke sini. Dan saya geser lagi ke Ibu yang sudah telepon sama saya dari kemarin, ada janjian yaitu Ibu Dr. Anda Yuli Zulaika MSI, Kaprodi S1 Fikom Unitomo. Oke, apa kabar Ibu Yuli? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Dan Ibu Yuli ini juga punya nama kondang ya, nama populer ya? Ada. Siapa namanya? Cantik Jelita. Oke, Ibu Yuli bla bla bla. Ujungnya atau? Kalau nama medsos Yuli Atmaji. Oh, baik. Kalau di podcast nama saya Cantik Jelita. Oh, benar itu. Iya. Wah, luar biasa ya. Ini memang perlu seperti ini ya Pak Harli ya, karena mungkin di bidang komunikasi ini memang perlu sesuatu yang mudah diingat, yang menarik, yang catchy gitu ya. Supaya dosen-dosen itu tidak kayak angker gitu ya. Namanya terlalu berat. Jadi kalau ada nama sapaan di sosmednya jadi lebih familiar, lebih mudah dikenal. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu. Sebenarnya saya sudah tahu Fikom Unitomo ini sejak zaman dahulu kala. Senior saya di bidang radio, Ria Enders kalau tidak salah itu adalah lulusan di sana. Sayang waktu itu saya agak berbelok ke tempat yang lain dan harusnya saya di situ tuh, baru makanya saya nemu S2-nya di sana gitu. Nah, itu sebenarnya sudah kita ngobrol soal sejarahnya Fikom ini ya. Temanya kan ada apa di Fikom Unitomo Surabaya. Itu sejak kapan Fikom itu ada di Surabaya dan siapa saja tokoh yang sudah lahir dari Fikom ini? Siapa yang mau menjawab? Regu A, Regu B, Regu C? Ya, artinya bahwa berdiri tahun 81 sebetulnya dari bagian seluruh 81 ya. Sebetulnya Fikom Unitomo adalah Fakultas Ilmu Komunikasi satu-satunya di Indonesia Timur yang dari swasta. Karena kalau negeri itu pasti Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Yang lainnya ahli-ahli komunikasi datangnya dari FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Baru ada jurusannya ilmu komunikasi. Kami ini memang induknya sudah ilmu komunikasi. Belum pelajari keilmuan dari sisi komunikasi yang semuanya memang ada. Jadi tidak tersegmentasi tapi payungnya payung utuh. Iya. Jadi itu awal banget ya dan saya pengen masuk dari dulu tapi mungkin kesempatannya belum ya. Yang terbaru tokohnya itu melahirkan Fikom adalah melahirkan guru besar Profesor Redi Panujugan. Wow, iya. Dia Congratulations. Dekan Fikom, pokoknya pimpinan Fikom terdahulu. Jadi kalau dihitung udah berapa tahun ya ibu-ibu ya? Monggo silakan ibu mungkin mau menjelaskan. 81 sekarang berarti berapa ya? Ayo dihitung semuanya. 42. 42 sekarang karena dia natalis juga udah ke 42 ya. Oh 42 iya.
Jadi selama itu tentunya sudah banyak tadi ya tokoh-tokoh yang Dan melahirkan. hampir jurnalis Jawa Timur khususnya sudah Mm-mm. menyebar itu alumni Vkom, hampir kebanyakan. Nah itu. Dan lulusan kan tidak hanya sebagai jurnalis, tapi juga di lembaga pemerintahan. Swasta juga ada, karena sebetulnya 2 jurusan, seperti sekarang saya membawa 2 jurusan ini, kepala sukunya S2, dan kepala suku S1. S1. Iya. Nah ini kira-kira ya dari tahun 81 sampai sekarang kira-kira pengembangannya bedanya apa sih yang milenial ini, maksudnya 2000-an ke sini, apalagi sudah ada Pak Harli nih. Tampil Yuli, terus di kita sosial jelaskan. media tuh. Saksi sejarah Yuli. Oh ya, soalnya mengikuti beberapa ini ya. Kami berdua, Dr. Ana dan saya ini termasuk baru ya. Dosen hijrah ya. Dosen hijrah. Oh Dari gitu, Jawa Pak Barat hijrah. ke Jawa Timur. Selamat datang di Jawa. Bukannya Pak Harli juga dari Jawa Timur lama sih ya. Tapi sempat sekolahnya di Bandung. Ya, oke, Bu. Sama-sama kita dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Oke. Nah, monggo saksi sejarah bercerita. Asli Surabaya. Iya, berarti zaman dulu sampai sekarang ya, Bu ya. Saya mulai di Vkom Unitomo tahun 93. Wow, oke. Udah berapa itu? 30 tahun ya. 30 tahun jadi Luar dosen. biasa. Dari Alhamdulillah. kurus sampai Masa sih? Enggak. Itu apa aja, Bu, cerita yang Itu, menarik mungkin bisa disampaikan? Ada perbedaan memang lulusan-lulusan Vkom yang dulu itu biasanya banyak terjun di dunia jurnalistik ya, dari wartawan kemana-mana. Jadi hampir di semua media di Jawa Timur itu ada orang lulusan Vkom. Lalu kemudian ada masanya lulusannya lebih banyak ke PR. Jadi PR di mana-mana. Nah, kalau sekarang ini yang terakhir ini Trennya apa deh? karena perkembangan teknologi juga, perkembangan zaman, maka kebanyakan jadi ini konten kreator, kemudian jadi dari media-media digital. Iya, jadi mengikuti ini ya medianya juga ya, Bu ya. Dan senangnya dari kami bahwa mereka tuh berkualitas semua. Itu dari S1. Kalau S2 berdiri sejak tahun 2000. Nah, perkembangannya mungkin Dr. Ana bisa menjelaskan. Ngomongin yang sekarang aja deh, mau diapain. Iya, sekarang aja programnya ini apa. juga menarik kalau ngelihat dari Dibawa aja Bu Ana, nggak apa-apa. Oke. Dari proses perkembangan ya, karena saya juga sedikit-sedikit mengikuti ya, meskipun masih sangat muda sekali kalau di Vkom ini masih melihat-lihat gitu ya. Kemarin tuh ikut misalnya dalam acara asosiasi, ternyata hampir 50% di asosiasi itu kan yang terdiri dari prodi, tiap prodi di perguruan tinggi, bahkan dekan yang hadir, dan hampir 50% itu lulusan Vkom Unitomo. Wow, saya sempat kaget. Ternyata saya nggak salah nih masuk ke Vkom Unitomo. Jangan gitu, salah, pokoknya nggak ada. Saya juga itu menguatkan ya bahwa oke gitu. Nah itu ke depan bahkan ini juga kita dengan tagline kita yang baru ya Pak Dekan, apa Pak Dekan? Communication. The future community. Nggak pakai Rangers ya. Kalau di S2 sendiri ya itu mengerucut dari itu ya Bu. Itu kita ingin lebih kepada siapapun gitu ya. Siapapun dengan profesi apapun, misalnya Ibu profesinya misalnya sebagai presenter, atau bahkan mungkin admin, PR dan apapun gitu ya profesinya, dengan menambah skill komunikasi, misalnya kuliah di magister, itu akhirnya makin lebih kompeten, karirnya makin lebih bagus. Gitu. Jadi S2 kami nggak spesifik, wah ini harus apa, jurnalis gitu ya. Justru kompetensi yang ada, ayo bersama dengan Vkom kita meningkatkan kembali karirnya. Gitu. Itu perkembangan yang sedang kami tingkatkan di S2 itu sendiri gitu ya. Jadi profesi-profesi, karir-karir yang sudah dimiliki dengan kuliah maka akan lebih cerah lagi, dilengkapi gitu ya. Dilengkapi lagi gitu ya, karena komunikasi kan menjadi aspek yang paling penting ya. Karir apapun saya rasa membutuhkan komunikasi ya. Profesi apapun. Vkom Unitomo itu more than just communication. Itu kan more than just music deh. Itu dulu tagline radio kita. Ini saya hidup di dunia mana ya? Oh iya, sekarang sudah dunia nyata. Saya akan menciptakan juga alumni Vkom Unitomo ada di Berita Jatim. Doakan semoga jalannya lurus dan tidak berbelok-belok. Terutama produsernya, nanti satu besok. Saya ke depan udah lulus.
Gitu ya, belum bikin apa-apa nih. Oke, yang saya juga menarik adalah Pak Harley ini karena jujur saya memang tertarik berbelok ke Udito walaupun saya sudah kenal sejak lama. Kenapa saya akhirnya memutuskan itu karena melihat postingan beliau yang sangat luar biasa. Beliau menjiwai betul tentang padahal juga katanya tadi yang baru juga kan gabung di Udito mungkin bisa diceritakan kenapa Pak Harley sedemikian merasa mantap di situ dan kemudian memposisikan diri seperti ini sehingga tampilannya jadi lebih menarik nih karena Pak Harley tujuan Bu Ana kan tercapai nih semua profesi, semua kalangan itu bisa masuk ke S2 Vkom Unitomo. Ya artinya sih sebetulnya jawaban singkatnya qadarullah ya. Qadarullah. Dalam perjalanan saya gini kalau gua pulang umroh biasanya begitu tuh. Dulu nggak pernah ngomong gini Bu. Dari praktisi media ke dunia akademis ini sebetulnya ini sebuah perjalanan yang saya rencanakan. Makanya tolong teman-teman orang media terutama kan merencanakan hidup. Bahwa di usia maghrib itu saya sudah merencanakan akan ke akademisi. Maksudnya usia matang. matang. Oke. Dulu ketika saya memimpin sebuah media gitu kan. 20-an dah, usia 20-an. Ya kuliah. Kan kuliah S1 saya filsafat sosiologi di Bandung. Melanjutkan 2 tahun ke Singapura. Di Stanford College. Diploma manajerial prinsipal. Jadi dikit-dikit manajemen tahu lah gitu. Kemudian S2 saya ini alumni Unitomo tahun 2001. Ketika saya sedang di Surabaya. S2 Unitomo. Sedang waktu itu saya memimpin radio SCFM karena di Surabaya juga sendiri banyak media yang saya singgahi gitu. Mulai dari SCFM Surabaya, IBS FM Surabaya, Delta kemudian Delta FM Surabaya. Dan terakhir ketika kembali ke kampung halaman ke Bandung, saya mengelola Atrock FM Bandung dan di radio. Semuanya sambil kuliah. Nah S3-nya di Unpad ketika saya mengelola Atrock FM Bandung. Dan ketika lulus pilih lagi ke Surabaya gitu kan. Itu gimana? Ya, tadi qadarullah karena Unitomo barangkali sedang membutuhkan saya harus itu. mengabdi kembali kepada alma mater dan ketemu Bu Yuli. Kalau Ana ini junior saya di Jatinangor, Bandung waktu itu dia masih kuliah, saya sudah di sana, teman guru-gurunya beliau adalah teman-teman saya semua. Asik lah gitu. Asik banget nih ceritanya. Jadi memang nggak banyak praktisi seperti Pak Harley ini yang mendalami keilmuan seperti ini. Dan itu niat, sesungguhnya niat. Jadi memang tidak banyak betul praktisi media yang melengkapi dirinya dengan itu. Dengan keilmuan. Tapi memang saya sudah rencanakan. Jadi hidup itu harus direncanakan memang. Dan itu bisa dicontoh. Iya. Praktisi itu harus melengkapi. lagi, betul karena kan. ternyata nantinya itu bermanfaat. Dan iya betul. Dan saya ngikuti terus perkembangan zaman yang sekarang ke era digital saya paham betul. Walaupun saya baby boomers tapi generasi alpha, milenial saya tahu. Dan akhirnya itu berdampak pada passion saya dan kehidupan saya. Saya kan baru pulang juga dari Amerika adalah berkaitan dengan International Visitor Leadership Program, Kominfo. Itu tuh Pak Harley nggak pernah berhenti tuh, nggak mau duduk di kantor dia sih. Transfer semua yang saya dapatkan, kemudian menstimuli keadaan transformasi digital di Indonesia ini. Dan kemarin kebetulan kan ya tidak gampang untuk masuk situ 10 orang dikirim. Salah satunya adalah saya karena saya juga ditrainingkan oleh Kominfo di Tsinghua University, Cina. Wow. Nih alumninya juga nih. Jadi ternyata itu Bu, dikelilingi oleh alumni keren Unitomo. Keren banget. Alumni Unitomo. Oh iya. Dan nanti Ibu juga akan jadi alumni Unitomo. Luar biasa. Jangan salah kameramen. Ini produser juga nih Unitomo nih, calon-calon di masa depan nih. Masih misteri. Misteri. Dari Amerika kayak topinya baru nih kayaknya nih. Saya tunggu-tunggu kiriman oleh-oleh nggak ada nih kayaknya nih. Ilmu. Oleh-olehnya adalah laundry aja. Cucian banyak di sana. Coba kalau mungkin sobat Berita Jatim mau follow ya dari Unitomo. Ini ada akun-akunnya ya, ada Vkom Unitomo, kemudian atau Pak Harley Prayudha, ikuti pergerakannya ini. Tiap hari tuh ada aja yang diposting gitu ya, dan semuanya itu tentunya selain terkait dengan kegiatan komunikasi juga buat Unitomo-nya juga ya. Dengan siapapun beliau bertemu pasti di ujung-ujungnya diajak ke Unitomo lagi, Vkom Unitomo lagi gitu kan. Nah sekarang apa nih yang bisa menarik, artinya bedanya apa sih, kan banyak nih sebenarnya beberapa kampus yang punya ilmu komunikasi. Saya ini mendirikan baru 2 tahun.
Saya Baru 2 mau tahun udah berasa 10 tahun. di sini tercatat dari hasil kajian, hasil dari pemikiran diskusi bahwa visi kita ke depan Ya. pada tahun 2027 itu menjadi pusat keilmuan dan keahlian di bidang media dan komunikasi korporat ya. Yang unggul di tingkat nasional, internasional dan seterusnya dalam mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Mantul bener. Nggak jangka pendek nih. Salah lah masuk Vkom. Ini tujuannya ke depannya banget gitu ya. Ya iyalah. Oke. Menambahkan yang kemarin ya Pak. Apa nih? Ada apa nih? Sama internasional juga. Di Malaysia ya. Ya, aduh, oke. Jadi kemarin tuh saya mendampingi mahasiswa magister, itu juga mahasiswa Vkom Unitomo untuk ikut summer course di UTM, gitu kan, di Malaysia. Nah dia 28 hari akan di sana, gitu ya, berlatih bersama beberapa perguruan tinggi di Indonesia dan juga di UTM itu sendiri, gitu ya. Nah itu yang pertama, dan di sana tidak hanya di UTM, kita juga UITM, ada UKM, kita kerjasama untuk kolaborasi baik untuk guest lecture-nya ke depan. Jadi nanti kita di S2 akan formulasinya ada sedikit berbeda ya Pak Dekan ya, akan mengundang mereka untuk juga ngajar di kita. Wow, gitu seru ya. banget. Bahkan ini impian kami ke depan itu ingin ada double degree dari S1 S2 ini. Untuk nanti akhirnya mungkin sebagian kuliah di Unitomo, nanti sebagian lagi di luar perguruan tinggi yang kerjasama di internasional. Wow, semoga terlaksana ya, keren banget. Di Vkom itu kita sudah banyak dokter ya, Dokter Yuli, semua udah dokternya banyak. Ya untuk S1-nya. Nah kalau S2 ini kan pengembangannya ke kualitas. Artinya kalau tadi guest lecture dari luar, kita juga akan dibantu oleh mbahnya komunikasi yaitu Universitas Padjadjaran Bandung. Saya sudah berkomunikasi dengan Profesor Atwar Bajari, kemudian Profesor Eni Mariani, dan juga Dadang Sugiana. Itu akan memperkuat Vkom Unitomo untuk keilmuannya. Artinya di sini bahwa kita juga berkolaborasi dengan banyak orang ya, banyak lembaga dan seterusnya. Termasuk juga ini kan menjadikan perkembangan networking kita untuk terus meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa Vkom Unitomo Surabaya. Mantap. Apalagi nih S1 kemarin tuh, nah, yang untuk program. Iya, programnya gimana nih yang S1 nih, kan sekarang lagi mungkin fasenya pendaftaran nih ya sekarang ya. Monggo Ibu. Ini sudah mulai nih pendaftarannya, nanti sampai Agustus atau awal September masih bisa mendaftar. Dan kami punya banyak program gitu, Salah satunya adalah namanya program RPL. Jadi teman-teman yang sudah bekerja itu bisa kok pekerjaannya itu, hasil kerjanya itu kita konversikan dengan nilai. Nilai begitu? 1, 2, 3 mata kuliah yang relevan, gitu ya. Jadi tergantung nih misalnya sudah jadi wartawan berapa lama gitu ya. Nah itu kan ada beberapa mata kuliah yang memang berkaitan dengan itu. Nah itu nggak usah ikut mata kuliah itu langsung ada nilainya. Tapi tentunya harus mengumpulkan apa nih Bu? Ada portfolionya ya. Itu namanya program RPL. Kami memberi kesempatan kepada teman-teman yang sudah bekerja tapi kepingin hasil kerjanya juga diakui sebagai mata kuliah. Mantap. Atau yang sudah pernah kuliah tapi dulu mungkin DO atau apa gitu ya, belum selesai, maka itu bisa disambung lagi. Kita namanya program RPL. Nah, kita memang kalau S1 itu positioning kita itu ada di broadcasting. Jadi memang S1 Unitomo, S1 Komunikasi Unitomo itu memang nantinya akan ya broadcasting yang kekinian gitu ya. Seperti itu misalnya radio, televisi dan semua media-media cyber memang kita ada di situ. Ya, menyambung broadcasting tadi kan kebetulan saya sebagai dekan Vkom secara akademisnya itu dipergunakan oleh Direktorat Penyiaran Kominfo Jakarta, artinya pusat ya. Artinya untuk perkembangan ke depannya adalah digital terestrial. Jadi digital bukan streaming atau radio internet, tapi mungkin terestrialnya juga akan dikembangkan, sedang dikaji, dan salah satunya adalah saya mengikuti sebagai tenaga ahli. Wow, jadi selalu update dong ya, karena mungkin ada di lingkup memang itu menjadi sesuatu lah untuk Vkom
Unitomo ini dengan broadcasting dan medianya nanti. Terhubung lah, artinya itu akan ada selalu Jadi, ada di situ. Kalau misalnya Anda punya putra-putri untuk disekolahkan, dikuliahkan ke Vkom Unitomo, itu pilihan yang tepat. Karena kami komitmen untuk bisa menghasilkan lulusan itu bisa berdaya saing di era masa depan, era digital. Oke. Nah, sekarang ini tadi sempat ngobrol soal moto tadi ya. Ini sejak kapan moto The Future Communication Powers ini? Apakah ini sudah menjadi rangkuman atau juga kekuatan yang akan diluncurkan atau apa nih ya, kan konsepnya? Dari visi tadi. Visi kan bagikan filosofi, mimpi yang jauh, mimpi yang boleh terlalu jauh juga, tapi artinya bahwa nanti akan diwujudkan lewat misi kan. Misinya pengembangan kualitas SDM-nya, kualitas daripada pendidikannya, kemudian juga penelitiannya. Jangan lupa kita ini mengamalkan tridharma perguruan tinggi. Artinya bahwa kami sepakat untuk terus meningkatkan pengajarannya, kualitas dosennya juga termasuk di dalamnya. Kemudian melakukan riset-riset penelitian untuk orang banyak yang bisa dipergunakan. Kemudian yang terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat. Kami juga masuk ke masyarakat. Seperti itu. Jadi berdaya guna lah ya. Seperti Tridharma perguruan tinggi, kami memang itu punya kewajiban sebagai tenaga pendidik. Jadi nggak sekedar ilmunya aja, tetapi juga untuk selanjutnya ini bisa diimplementasikan. Kalau Anda bertanya bahwa kenapa Vkom seperti ini, ya memang saya dari praktisi media yang paham betul gitu. Nah, bagaimana menyatukan antara kepraktisian dan keakademisian? Gitu. Nah, itu tuh. Disinilah kita sambungkan sehingga memunculkan silabus-silabus yang bisa berdaya saing di masa depan. Artinya bahwa kita mempersiapkan dari sekarang loh ya. Karena 2045 nanti bahwa Indonesia sendiri akan diteruskan oleh generasi emasnya gitu kan, yang melek digital. Maka tidak heran digital literasi pun didengungkan oleh Indonesia, dan Vkom adalah salah satu dari yang memberikan kontribusi, karena 10 orang narasumber digital literasi ya dari Vkom kan gitu. Wow, iya. Keren banget sih, kok saya baru tahu sekarang. Artinya saya baca sekilas-sekilas, artinya sekarang lebih clear lagi bahwa mengapa, ada apa di Vkom Unitomo sudah terjawab beberapa. Kalau saya ingin melakukan sebuah perubahan ya, artinya bahwa hidup ini kan dinamis. Kita harus menyesuaikan dengan keadaan zaman. Bahwa kualitas akademis masa lalu ya boleh-boleh aja. Apalagi sekarang Mas Menterinya juga dengan visioner. Wah, keren tuh. Oke. Ada kampus merdekanya ini. Seneng banget ya merdeka terus ya. Maksudnya belajar bisa di mana. Iya, betul. Dan yang paling penting adalah kolaborasi kan. Nah, saya juga mengembangkan networking saya di masa lalu ketika menjadi praktisi media, ternyata bermanfaat untuk ke akademis sekarang. Itu juga salah satu yang ada praktek-praktek apa sekarang lagi ready? Kayak tadi mungkin bikin podcast, bikin radio atau apa tuh? Yang paling penting di broadcast itu radio. Jadi artinya radio Istara, radio legendanya Surabaya masuk Vkom. Ada di Vkom sekarang. Nah, kalau mungkin teman-teman atau juga generasi saya yang pernah dengar tuh radio Istara, di mana sekarang ternyata ada di Vkom Unitomo. Betul. Di lantai berapa itu? Bukan menjadi radio kampus, tetap radio komersial, radio yang memang swasta lah gitu kan, dikelola secara profesional, tapi oleh mahasiswa. Wow, itu rupanya ya, dan itu jalan terus tuh. Nggak ada relay-relay gitu, jadi live gitu siarannya? Nggak ada apa. Nggak ada langsung. Itu jadikan laboratorium. Ke depan, tahun depan saya punya rencana juga, kita punya laboratorium cyber. Wow. Untuk digital. Nah, TV streamingnya pun akan dikembangkan. Dan sama juga seperti yang lain-lainannya, kayak kita juga mengikuti, tapi kita basisnya adalah akademis. Wow, semoga itu semua tuh jalan, keren banget nih. Kok semoga udah jalan gitu loh. Udah jalan, lebih keren lagi nanti, dan mahasiswanya juga akan banyak yang tertarik dan ikut juga berkontribusi untuk mengembangkan apa yang sudah ada kan, artinya memanfaatkan itu untuk tadi itu bisa menjadi praktisi yang sangat mantap gitu ya. Nah, ini mungkin mau disampaikan lagi ke sahabat Berita Jatim. Mungkin masing-masing punya highlight yang hari ini akan disampaikan, baik untuk dari S1, S2 maupun keseluruhan dari Vkom Unitomo. Dimulai dari mana dulu? Ya, Bu Yuli, silakan. Vkom Unitomo, Prodi Ilmu Komunikasi, Vkom Unitomo, tempat yang memang pijakan untuk Anda sukses di masa depan. Amin. Mulai suksesmu di sini, di Vkom Unitomo. Iya. Kok udah diambil semua ya? Kalau saya lebih ke ini, mari kita bertumbuh, belajar bersama di Vkom, karena sejatinya kita juga sebagai seorang dosen
selain memang mengembangkan Dharma perguruan tinggi, kami juga ingin membantu bersama-sama, belajar dengan mahasiswa, tumbuh bersama, sukses bersama gitu ya. Dan kita sukses bersama dan keren bersama juga. Jadi generasi masa depan yang mantap. Siap. Oke. Ya, kalau saya Gong, sebagai dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, saya pikir ayo bergabung bersama kami. Saya sebagai dekan punya tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang terbaik, berdaya saing di era masa depan, era digital, yang paling penting tempatnya di Vkom, digital minded. Oke. Nah, sekarang saya pengen tahu untuk fasilitas mahasiswa yang mendaftar di sana, itu sekarang sedang dibuka pendaftaran dengan fasilitas seperti apa? Mungkin masing-masing dari S1, S2-nya. Kalau dia mau daftar nih, tertarik gitu, silakan Ibu. Fasilitasnya sebenarnya kalau S2 ini kan karena nggak kaitan dengan praktek ya, kuliah kita. Tapi tetap kalau sekarang formulasi yang sekarang adalah kita kolaborasi di bidang proses pengajarannya, yaitu tadi dengan insya Allah dengan mungkin universitas yang ada di Malaysia, gitu ya, Universitas Pajajaran dan kita. Jadi ada kolaborasi, ada tim teaching. Jadi nanti kami undang mereka untuk jadi guest lecture di kampus gitu ya, untuk beberapa mata kuliah. Gitu, kolaborasi dengan dosen kita. Gitu. Itu untuk supaya ada pengembangan yang kebaruan gitu ya. Karena kan sesuai dengan visinya Pak Dekan harus adanya kebaruan, kekinian gitu. Itu dari S2 sehingga kami ingin menciptakan sebuah nuansa pembelajaran yang memang berbeda dan juga wawasan yang internasional juga gitu. Jadi silakan daftar untuk S2-nya juga ya. Oke. Ke S2 Biaya terjangkau ya biayanya? Sudah terakreditasi. Itu yang paling Oh, penting. itu tuh. Oke. Sudah terakreditasi. Sudah terakreditasi gemuk. Sedikit lagi bisa unggul. Sedikit lagi ini unggul. Kita lagi ke proses unggul gitu ya. Karena biasanya akreditasi yang selalu ditanyakan. Apalagi untuk misalnya kayak PNS. Kenapa unggul? Dokternya udah banyak sekarang. Harus tuh. Ada profesor juga. Iya. Oke. Karena itu selalu ditanyakan dan itu yang diakui kan. Iya, gitu betul. Jadi jangan ragu untuk masuk di Magister Ilmu Komunikasi. Siap. Udah. Harga terjangkau. Nanti hubungi dekan aja lah. Karena ini kan kampus Unitomo ini kan kampus kerakyatan dan kebangsaan. Iya. Ini ternyata fleksibilitasnya. Oke. Juga, Iya. Gimana nih Bu? Iya. Terasa Fleksibel bedanya. dan Iya. Memang membantu mahasiswa, ayo sama-sama gitu ya. Menyesuaikan Jadi betul jadwalnya. Kita membantu juga sama menyesuaikan. Gitu. Menyesuaikan jadwal maksudnya yang udah ribet, walaupun udah sibuk. berkarya di media masih bisa kuliah. Iya. Tunggu ya kameramen. Betul nih target ini. Itu mau daftar juga nih. Oke. Daftar di Magister Ilmu Komunikasi. S1 ada yang mau ditampilkan bagaimana apa yang membuat mahasiswa tertarik untuk gabung di S1-nya? Ya. S1 itu seperti tadi saya katakan itu laboratoriumnya pasti ke broadcasting itu semua. Kemudian UKM-nya, kita keren-keren loh. UKM kita kekinian. Jadi apa itu? Ada Epic itu berkaitan dengan film. Oh. Kemudian ada yang media kreatif. Jadi ada lensa itu cyber media ya, cyber media. Jadi udah berbeda, UKM-nya juga sudah berbeda, kegiatan-kegiatan mahasiswanya juga menyesuaikan ya dengan zaman now gitu. Wow. Begitu. Jadi harus gabung di S1. Ya, pokoknya ke depan digital. Oke, gitu ya. Pokoknya digital, yes. Oke deh, Sobat Berita Jatim juga yes ya. Oke, nggak terasa singkat banget ngobrol-ngobrol kita kali ini. Nanti kita lanjut lagi di tempat yang lain ya. Next time mungkin bisa bawa mahasiswanya ke sini, kita ngobrol-ngobrol lagi sesuai dengan jurusan atau juga nanti ada yang berprestasi. Dan nanti Ellen bisa hubungi fakultas yang lain untuk menggali lebih dalam ada apa di Unitomo. Ada 9 fakultas loh. Iya, baik, boleh. Nanti melalui Vkom nanti. Oke, siap. Kita kerjasama dong ya sama Berita Jatim. Oke, thank you Pak Arli. Ini sudah langsung MOU ya.
Oke, terima kasih Pak Harley, Bu Ana, Bu Yuli. Kita akan ketemu lagi di lain waktu. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat dan kita tunggu untuk prestasi-prestasi selanjutnya dari Vkom Unitomo, bahkan dari Unitomonya sendiri. Oke, tunggu aja kehadirannya di Berita Jatim TV. Saya Pratiwi bersama para tamu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.